Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan jenis-jenis akad PT Bank BCA Syariah berdasarkan laporan tahunan PT Bank BCA Syariah tahun 2024. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Minuna Adelia Maulana, yang kedua ada Alsya Julieta Zahra, dan yang terakhir ada saya sendiri. Lanjut untuk materi yang pertama, yaitu saya akan bahas di sini tuh ada akad murabahah. Jadi pengertian akad murabahah ini adalah sebuah transaksi jual beli di mana bank membeli sesuatu barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang sudah disepakati, termasuk margin keuntungan untuk bank. Nah, nasabah juga mengetahui harga pokok dan margin keuntungan tersebut secara transparan, tidak tertutup, tidak tertutup-tutupi. Nah, dari awal transaksi. Nah, pembayaran juga biasanya dilakukan secara angsuran. Nah, di sini ada berdasarkan data seperti total pembiayaan murabahah pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,938,7 miliar. Nah, naik 17,2% dibanding tahun sebelumnya, yaitu 1,654,6 miliar. Nah, seterusnya seperti komposisi murabahah terhadap total pembiayaan BCAS adalah 18,1%. Terus murabahah menjadi akad terkedua setelah musyarakah. Terus yang selanjutnya, produk murabahah di BCAS ini mencakup pembiayaan seperti KPR, KPRIB, KKBIB, dan Emas IB yang digunakan untuk menarik dan melayani nasabah baru. Nah, yang terakhir ini menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istina, dan bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya di sini masih bahas akad murabahah. Jadi di sini tuh ada bukti-bukti pencapaian margin murabahah, pencapaian bersih ijarah, pencapatan bagi hasil mudharabah, pencapatan bagi hasil musyarakah. Nah, di sini tuh ada total semuanya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penggunaan akad murabahah, yaitu berdasarkan laporan tahunan PT Bank BCA Syariah tahun 2024, akad murabahah merupakan salah satu prinsip utama yang digunakan bank dalam kegiatan menyalurkan pembiayaan, khususnya dalam skema jual beli. Contoh penerapannya adalah dalam bentuk piutang murabahah yang dirinci sebagai penyaluran dana untuk berbagai tujuan, termasuk pembiayaan konsumsi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi. Selain itu, sebagai upaya efisien operasional, bank telah menerapkan akselerasi proses pada pembiayaan retail, termasuk pembiayaan murabahah Emas IB, dengan memanfaatkan teknologi robotik proses automation RPA yang dimulai pada tahun 2022. Nah, selanjutnya di sini ada tren akad murabahah. Nah, mengenai tren kinerja ini, akad murabahah juga menunjukkan hasil positif di tahun 2024. Hal ini tercermin dari pendapatan margin murabahah yang mencapai 154,58 miliar. Nah, menunjukkan bahwa pertumbuhan sebesar 19,2% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 129,64 miliar. Nah, kinerja ini didukung oleh peningkatan total saldo piutang murabahah yang mencapai 1,93 triliun pada akhir tahun 2024. Nah, selanjutnya meningkat dari 1,65 triliun pada tahun sebelumnya.
volume, bank juga mencatat perbaikan efisien dan kualitas pembiayaan. Terlihat dari batas bawah margin, imbal hasil efektif piutang murabahah yang naik menjadi 3,55% per tahun pada 2024 dari 3% pada 2023. Lebih lanjut dari sisi pengelolaan risiko, bank menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan mencatat nihil jumlah piutang. Nah, di sini ada akad mudharabah. Jadi akad mudharabah ini adalah kerjasama antara pemilik modal atau bisa dibilang sahibul dan pengelola usaha yaitu mudharib, di mana keuntungan usaha dibagi sesuai nisab, yaitu rasio bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Nah, di sini berdasarkan data, yang pertama, total pembiayaan dengan akad mudharabah pada tahun 2024 sebesar 868,5 miliar, naik 14,2% dari tahun sebelumnya. Kedua, kontribusinya terhadap total pembiayaan sebesar 8,1%. Ketiga, jenis akad ini digunakan BCAS untuk pembiayaan usaha yang berbasis hasil profit sharing atau sektor produktif dengan prinsip syariah. Nah, BCAS ini menggunakan akad untuk pembiayaan modal kerja dan investasi produktif, khususnya pada sektor perdagangan atau usaha kecil menengah, yaitu UMKM. Yang kedua, dana yang diberikan menjadi modal usaha yang dikelola oleh nasabah. Nah, penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad yang lainnya tidak prinsip syariah. Selanjutnya di sini ada akad mudharabah, yaitu di mana sertifikat investasi mudharabah antar bank, yaitu bisa disingkat SIMA, merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh bank syariah atau unit usaha syariah, bisa disingkat dengan UUS, yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah. Nah, selanjutnya bisa berdalam dengan sejarah karena ini panjang. Nah, di sini ada contoh penggunaan akad mudharabah. Berdasarkan data spesifik dari laporan tahunan PT Bank BCA Syariah tahun 2024, penerapan akad mudharabah menunjukkan contoh produk yang jelas dan disertai dengan tren kinerja keuangan yang positif. Dalam hal contoh produk akad mudharabah digunakan bank dalam fungsi penghimpunan dana yang menghasilkan dana syarikah temporer, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana, yaitu mudharib. Produk-produknya meliputi giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposit mudharabah. Selain itu, mudharabah juga diterapkan dalam penyaluran pembiayaan berupa pembiayaan mudharabah kepada nasabah, serta dalam penempatan dana pada lembaga keuangan lain melalui sertifikat investasi mudharabah antar bank, yaitu SIMA, di mana bank berperan sebagai pemilik modal, yaitu sahibul mu'awwal. Dan yang terakhir ini ada tren akad mudharabah. Mengenai tren kerja, mudharabah juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari pendapatan bagi hasil mudharabah yang melonjak hingga 61,39 miliar, mencatat kenaikan sebesar 20,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, jadi di sini tuh tren pertumbuhan ini diperkuat oleh peningkatan signifikan pada deposito mudharabah dari pihak berelasi yang mencapai 201,32 miliar, menunjukkan dukungan kuat dari entitas terkait dalam grup BCA.